إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. صدق الله العظيم. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan pada kita nikmat iman serta Islam. Kemudian salawat beriringan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, dalam surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat 155 Allah Subhanahu wa taala telah berfirman yang artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta dan jiwa, kemudian kekurangan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Di dalam ayat berikutnya ayat 156, orang-orang yang sabar itu adalah orang-orang yang kalau ditimpa musibah mereka mengucapkan lafaz istirja', qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi bukan itu saja tanda mereka bersabar, karena mungkin sebagian menyangka ketika mendapatkan sesuatu yang tidak mereka sukai, seperti yang disebutkan dalam ayat, rasa takut, kecemasan, kelaparan, kekurangan harta dan makanan, itu adalah semua yang tidak disukai oleh manusia secara fitrahnya. Kalau itu menimpa kita, maka itu disebut dengan musibah, karena musibah adalah segala sesuatu yang tidak disukai yang menimpa manusia. Nah, kalau dia mendapatkan hal itu, dia mengucapkan lafaz istirja', inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apakah otomatis dia termasuk orang-orang yang bersabar yang Allah katakan wa basyiris sabirin, beri kabar gembira orang-orang yang bersabar, beri kabar kepada mereka kalau mereka nanti mendapatkan pahala yang tidak terbatas dengan kesabarannya, yang dengan kesabaran tersebut dosa-dosa mereka digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersabar dalam musibah membuat mereka dinaikkan derajatnya di sisi Allah di hari akhirat. Sebagaimana para nabi ditimpakan kepada mereka berbagai macam musibah dan bala, bahkan bagi mereka bala-bala yang sangat berat, dan manusia yang paling berat mendapatkan ujian dari Allah adalah para nabi, dan mereka bisa melalui itu semua dengan kesabaran sehingga derajat mereka di sisi Allah adalah derajat yang paling tinggi. Nah, oleh karena itu, beri kabar gembira kepada orang yang bersabar ketika mendapatkan musibah seperti yang dicontohkan atau yang disebutkan di dalam ayat. Musibah dalam artian sesuatu yang tidak kita sukai menimpa kita. Nah, seandainya dia membaca lafaz istirja', maka itu tidak cukup untuk membuktikan kalau dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai dia sendiri menampakkan kalau dia paham dengan lafaz istirja' tadi. Karena banyak kaum muslimin yang di lidah dia mengucapkan sesuatu, tetapi dalam perangainya, tingkah lakunya, dia membantah apa yang dia ucapkan tersebut. Nah, oleh karena itu para ulama menjelaskan, di samping dia membaca lafaz istirja', bukti kesabarannya itu adalah
Yang pertama, dia menerima apa yang Allah takdirkan. Dia menerima peristiwa yang terjadi, dia ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tentu itu bisa terjadi kalau dia paham segala sesuatu yang terjadi di muka bumi itu atas takdir Allah. Semua yang terjadi di muka bumi itu kehendak dan ketentuan dari Allah. Kemudian kalau Allah sudah menetapkan, tidak ada daya dan upaya bagi manusia untuk menolaknya. Tidak bisa lagi manusia bersekutu atau bersatu untuk membantahnya. Apa yang terjadi itu atas kehendak Allah, bukan atas kehendak manusia. Kalau dia sudah memahami hal itu, bisa dia menerima peristiwa itu terjadi di awal kejadian. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Ittaqillaha wasbiri." Bertakwalah engkau wahai perempuan dan bersabarlah. Buktikan ketakwaan engkau kepada Allah dengan bersabar dalam menghadapi musibah. Wanita yang menangis di samping kuburan suaminya, ada yang meriatkan di samping kuburan anaknya. Kemudian wanita tadi menjawab dengan agak ketus karena tidak mengenal kalau yang bicara itu adalah Nabi SAW. Kemudian Nabi pun pergi. Lalu ada laki-laki yang memberitahukan kepada si wanita, itu adalah Nabi SAW. Pucat pasi wajah perempuan tersebut, kemudian bergegas dia mencari Nabi, mencari rumah beliau dan mengetuk pintu beliau. Kemudian beliau meminta maaf, "Wallahi la a'rifuka ya Rasulullah." Demi Allah aku tidak mengenalmu sehingga berbicara tidak pantas. Kemudian Nabi mengatakan, "Innamas sabru 'inda surmatil ula." Sesungguhnya kesabaran di awal kejadian. Di awal kejadian dia ridha dengan apa yang terjadi. Dia menerima kalau itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia pun paham di balik ketentuan Allah ada kebaikan, ada pelajaran dan hikmah. Karena di dalam yang terjadi di muka bumi semuanya itu adalah ciptaan Allah dan tidak ada yang sia-sia dalam apa yang Allah ciptakan. Maka carilah pelajaran yang bisa kita ambil, sesuatu yang bisa membuat kita menambah bekal untuk kehidupan yang sebenarnya. Nah, kemudian orang yang menerima peristiwa terjadi di awal kejadian, dia juga paham tidak mungkin Allah menimpakan sesuatu yang tidak dia sukai karena Allah murka kepadanya, karena Allah berlaku zalim kepadanya, karena dia mengenal Allah yang dia sembah yang tidak mungkin menzalimi hamba-hambanya. Dia paham sifat-sifat Allah yang maha pengasih dan maha penyayang kepada hamba-hambanya, melebihi kasih sayang seorang ibu kepada anak-anaknya. Nah, karena dia memahami hal tersebut, maka dengan ringan dia menerima apa yang terjadi di awal kejadian, dia sudah meridainya. Nah, orang-orang yang meridai apa yang Allah tetapkan untuknya, itulah orang-orang yang bersabar. Kemudian yang kedua, dia tidak berkeluh kesah. Musibah yang menimpanya tidak membuat dia rapuh, tidak membuat dia mudah untuk menceritakan, menyebarkan kesulitan-kesulitan yang dia terima. Dia tegar, dia kuat, hatinya kuat untuk menghadapi berbagai macam kesulitan, karena dia sadar ke dunia ini adalah untuk ditimpa musibah. Makanya Allah katakan, "Walanabluwannakum," pasti kami akan mengujimu. Makanya disebut dunia itu sebagai darul bala, tempat kita mendapat bala. Nah, karena dia sadar hal tersebut, maka ketika datang musibah, dia tahan, dia terima, dan dia cari kebaikan di balik musibah itu. Dia tahu kalau Allah tidak mungkin menzalimi hamba-hambanya, dan dia paham kasih sayang Allah itu tidak selamanya dalam bentuk yang dia sukai. Kadang-kadang Allah sayang kepada seorang hamba, lalu ditimpakan kepadanya sesuatu yang tidak disukai hamba tersebut. "May yuridillahu bi khaira yusib minhu," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kalau Allah ingin kebaikan muncul dari diri seorang hamba, maka Allah timpakanlah musibah kepada hamba tersebut. Karena bagi hamba itu, dia pandai untuk mendapatkan kebaikan di dalam menghadapi musibah. Karena dia pandai, musibah itu pun menjadi kebaikan untuknya. Karena dengan musibah itu derajatnya naik di sisi Allah, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian semakin berat musibah yang menimpa, itu konfirmasi dari Allah, imannya semakin kuat. Karena Allah menguji seseorang berdasarkan tingkat keimanannya. Jika dalam keimanannya ada syiddah, ada kekuatan, maka Allah berikan musibah yang berat. Kalau imannya itu riqqah, tipis, maka Allah berikan musibah sesuai dengan tingkat keimanannya.
Karena dia paham hal tersebut, maka dia tidak berkeluh kesah. Beda dengan orang yang tidak mengenal Rabbnya, beda dengan orang yang menghafal Asmaul Husna tapi tidak paham maknanya. Nah, ketika mendapatkan kesulitan apalagi bertubi-tubi, dia menyangka dialah manusia yang paling sengsara sedunia. Dia menyangka tidak ada yang lebih berat kesulitan selain apa yang menimpanya. Dia menyangka Allah sudah tidak sayang lagi kepadanya. Bahkan mungkin puncaknya dia merasa sia-sia saja beribadah kepada Allah karena apa yang dia minta tidak Allah berikan. Yang terjadi justru apa yang tidak dia suka. Nah, yang seperti ini akan mudah untuk bercerita, berkeluh kesah, sehingga orang sekampung buat kesimpulan, si fulan itu manusia paling sengsara, padahal banyak nikmat yang telah Allah berikan kepadanya, tetapi yang dia nampakkan selalu kesulitan dan kesulitan. Tidak pernah dia nampakkan bekas kasih sayang dan rahmat Allah kepadanya. Bahkan mungkin dia ajarkan pula kepada anak-anaknya, kalian kalau nanti jadi orang kaya, jangan nampakkan kekayaan kalian. Buktikan sajalah kepada orang setiap hari kalau kita itu hidupnya susah. Jual beli hari ini merugi, nanti besok juga merugi, susah, ekonomi payah dan lain sebagainya. Jangan nampakkan kalau kita pernah mendapatkan keuntungan atau merasa senang karena mendapatkan sesuatu yang kita sukai. Nah, diajar untuk berkeluh kesah, menampakkan yang tidak dia sukai. Apapun yang dia sukai, disembunyikan. Nah, padahal Allah suka ketika seorang hamba menampakkan bekas rahmat kepadanya. Sebagaimana perintah Allah dalam surat Ad-Duha ayat terakhir, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Adapun dengan rahmat atau kurnia Allah kepada engkau, fahaddis, ceritakanlah, kemudian sampaikanlah, nampakkanlah bekasnya, sehingga orang pun ingin mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang dia bertemu dengan si A, dia berkeluh kesah. Bertemu dengan si B, dia berkeluh kesah. Bertemu dengan orang yang dia kenal, dia berkeluh kesah. Orang yang tidak kenal, dia berkeluh kesah. Kalaupun ditanya bagaimana kabarnya, jawabannya alhamdulillah, tapi dengan intonasi suara yang merasa tertekan. Tidak nampak sesuatu yang mengembirakan pada dirinya. Nah, dia ingin membuat kesan kalau dirinya merasai, tidak pernah mendapatkan kenikmatan dan kegembiraan. Nah, orang yang seperti ini, kalau dia berkeluh kesah ke tempat yang salah, celakalah dia. Kita tidak melarang semua untuk bercerita, berbagi beban, tidak dilarang secara total. Silakan bercerita, sekira-kira tempat kita bercerita membuat kita bisa menghadapi kesulitan tersebut sesuai dengan petunjuk agama. Keluar dari orang yang tempat kita bercerita itu berbagai macam nasihat, si tawa dan si dingin, sehingga yang berat jadi ringan, yang sempit jadi lapang. Berceritalah kepada orang yang takut kepada Allah, orang yang bertakwa. Semoga apa yang menimpa kita bisa jadi lebih ringan, kita bisa menjalaninya. Tapi ini kan tidak. Bercerita kepada siapapun, kepada orang yang tidak beriman pun dia bercerita, kepada yang suka main dukun pun dia bercerita. Akhirnya ketika dia menumpahkan semua masalah kepada orang tersebut, keluarlah solusi, pergilah ke Gunung Merapi, di sana ada orang Siak. Itulah solusi yang dia berikan. Atau mungkin solusinya, kedai saya tak ada pelanggan, orang ramai tapi kedai saya sepi. Keluar nasihatnya, limawilah kedai tersebut. Itu kalau ceritanya kepada orang-orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau cerita keluh kesahnya kepada orang yang bertakwa, maka dia ingatkan, bumi ini, kehidupan ini tempat kita dapat bala. Memang seperti itu. Tidak berhak mengaku sebagai orang beriman sampai kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan musibah itu bukan kepada orang yang Allah benci, tetapi musibah itu diberikan kepada orang-orang yang Allah sayangi. Allah sayang kepadanya, maka diberilah musibah supaya orang tersebut berhenti dari berbuat kezaliman, kembali dia ke jalan yang benar karena musibah yang menimpanya. Kalau dia tidak ditimpa musibah, dia tidak mendapatkan peringatan, dia terus dengan maksiat yang dia lakukan, sehingga bertumpuk-tumpuklah dosa untuknya. Karena Allah sayang kepadanya, dikasihlah peringatan, tetapi dia tidak memahami seperti itu. Boleh bercerita sekira-kira kita mendapatkan yang bermanfaat untuk kehidupan di akhirat, bukan bercerita kepada orang yang menghancurkan akhirat kita. Kemudian yang ketiga, tidak terjadi perubahan yang signifikan di dalam sikapnya. Kalau sebelum dapat musibah dia gembira ceria, sebelum dapat musibah dia berkomunikasi, berinteraksi, bergabung, bergaul dengan masyarakat.
Namun setelah dapat musibah, semuanya itu tidak nampak lagi. Wajahnya murung, suka menyendiri, tidak mau berkomunikasi dan berinteraksi. Nah, kenapa itu terjadi? Karena dia tidak bisa menerima sampai sekarang apa yang menimpanya. Apa yang Allah tetapkan terjadi padanya, tak bisa dia menerima, tidak bisa dia meridai. Syaitan terus berbisik kepadanya, kenapa saya yang mendapatkan hal ini, padahal banyak orang lain yang lebih berhak untuk mendapatkannya. Kenapa saya mendapatkan kesulitan yang sangat berat ini, padahal orang-orang yang durhaka kepada Allah tidak pernah mendapatkannya. Nah, kalau seperti ini ceritanya, maka dia tidak akan pernah ridha dan menerima apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah muncul dalam dirinya prasangka baik kepada Allah. Ini bukti dia bodoh terhadap Allah. Dia tidak mengenal siapa penciptanya yang sudah jelas-jelas memiliki sifat Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan mustahil menzalimi hamba-hambanya. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Ketika seseorang mendapatkan musibah, terjadi perubahan yang sedikit saja, sebentar saja, itu alami dan itu bisa diterima. Namun kalau perubahan itu betul-betul 180 derajat, drastis, maka itu menunjukkan ketidaksabaran. Itu menunjukkan dia tidak ridha dengan apa yang terjadi. Menunjukkan menurut dia yang lebih baik terjadi adalah apa yang sesuai dengan kehendaknya, bukan apa yang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang seperti ini dia merasa lebih tahu dari Allah apa yang lebih baik bagi manusia. Dia merasa lebih mengetahui dari Allah Subhanahu wa taala apa yang lebih bermanfaat untuk seorang manusia. Dia ucapkan tidak, tetapi perbuatannya mengindikasikan hal tersebut. Tak ada orang yang berani mengucapkan saya lebih tahu dari Allah tentang mana yang lebih baik untuk manusia. Tidak akan ada yang berani, karena itu bisa membuat dia keluar dari Islam. Tetapi banyak yang berani melakukan itu. Nah, buktinya ketika dapat musibah, yang dia lakukan adalah bentuk protes kepada Allah. Suara saja yang tidak dia keluarkan. Nah, kadang-kadang keluar kalimat-kalimat jahiliyah. Orang-orang yang bodoh yang tidak mengenal Tuhannya. Kenapa ini mesti terjadi? Kenapa ini yang menimpa saya? Kenapa terus saya yang kena? Kenapa begini dan begitu dan lain sebagainya? Tidak ada hak kita untuk mentaklil perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi perintah dalam agama, cari kebaikan apa yang menimpa kita, karena Allah tidak mungkin menzalimi hamba-hambanya. Nah, tapi tentu syaitan tidak ingin kita bersabar, karena bersabar pahalanya tidak terbatas. Syaitan ingin kita dapat 2 kali lipat, tapi 2 kali lipat kesalahan dan dosa. Tidak bersabar ketika dapat musibah, itu saja sudah berdosa, karena sabar dalam musibah adalah kewajiban, bukan mubah, bukan makruh, bukan sunnah muakkadah, tapi itu adalah kewajiban sebagaimana wajib mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian karena dia tidak sabar, maka dia lakukanlah amalan-amalan yang jelas-jelas tidak dibolehkan ketika seseorang ditimpa oleh musibah. Sudah tidak mendapatkan pahala dan musibah yang menimpa, tidak pula mendapatkan pengguguran dosa, tidak dapat pula naik derajat, justru dosa yang dia dapatkan. Rugi dia, sangat merugi. Dan tidak ada kerugian lebih besar ketimbang kerugian nanti di hari akhirat. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Buktikanlah di samping membaca lafaz istirja', kesabaran kita itu dengan menerima apa yang terjadi di awal kejadian, kemudian tidak mudah berkeluh kesah. Berkeluh kesah kalau itu terjadi, kita pilih orang-orang tempat kita bercerita, sekira-kira orang tadi membuat kita tidak lemah atau tidak rapuh lagi, tetapi mereka bisa memberikan sesuatu kepada kita yang membuat kita merasa kuat untuk menjalani apa yang Allah timpakan. Kemudian yang ketiga, tidak terjadi perubahan drastis dalam sikapnya. Kalaupun terjadi, itu sebentar dan itu tidak signifikan. Nah, itulah orang-orang yang bersabar, yang Allah katakan beri kabar gembira mereka ketika mereka mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين فيا عباد الله اتقوا الله إن الزلزلة الساعة شيء عظيم أما بعد kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Yang keempat, dia senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala sekalipun yang Allah timpakan sesuatu yang tidak dia sukai. Memang begitulah orang beriman. Bisa saja dia tidak suka, tetapi dia tahu di balik apa yang tidak dia sukai itu ada kebaikan yang Allah sediakan. Kadang-kadang asa, kadang-kadang kamu mencintai sesuatu, menyukai sesuatu, tetapi ternyata itu adalah sesuatu yang buruk untukmu. Dan kadang-kadang kamu membenci, tidak menyukai sesuatu, tetapi sesungguhnya Allah jadikan itu kebaikan untukmu. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui dan kamu tidak mengetahuinya. Nah, sesuatu yang kita anggap buruk, sesuatu yang tidak kita sukai, Allah letakkan di baliknya kebaikan yang luar biasa besarnya. Kata Ibnu Katsir dalam tafsir beliau, Tafsirul Qur'anil Azim, kalau ada kata-kata asa di dalam Al-Quran, itu terjemahannya saja yang kadang-kadang, tetapi maknanya itu adalah pasti. Orang yang bisa mengetahui di balik apa yang tidak dia sukai ada kebaikan, itulah orang-orang yang beriman, yang bersabar ketika mendapatkan musibah. Tetapi orang-orang yang tidak paham itu, ketika datang sesuatu yang dia sukai, dia langsung menyangka Allah sayang kepadanya. Padahal kenyataan mengatakan dia terus bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia terjebak dengan tipu daya atau makar dari Allah yang disebut dengan istidraj. Kullama jaddadu lana maksiyah jaddadna lahum ni'mah. Kata Abdullah bin Abbas, istidraj itu adalah setiap kali dia bermaksiat, setiap kali itu pula kami beri nikmat kepadanya. Nah, dia tidak mau menjadi orang yang seperti itu, orang yang tertipu. Makanya ketika yang datang itu tidak dia sukai, dia berbaik sangka kepada Allah. Ketika yang datang yang dia sukai, dia tetap berbaik sangka kepada Allah. Berbaik sangka yang dibuktikan di dalam perbuatan. Datang sesuatu yang kita sukai, maka buktikan kalau itu rahmat dari Allah dengan patuh kepada perintahnya, menjauhi larangannya. Namun ada juga orang yang menyangka dia mendapatkan rahmat dari Allah, tetapi dia terus bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tertipu namanya. Nah, karena dia berbaik sangka, datang sesuatu yang berat, yang menurut orang lain sesuatu yang sangat tidak disukai oleh manusia. Tak ada manusia di muka bumi yang menyukainya, tetapi dia bertanya kepada hatinya, apa? Kenapa Allah berikan hal ini? Jangan-jangan saya sudah melakukan sesuatu yang melanggar aturan agama. Sebagaimana Imam Asy-Syafi'i ketika beliau dapat musibah yang menimpa hafalannya, sehingga mengadu kepada gurunya Imam Waqi'. Dan ketika itu imam itu mengatakan, apa yang engkau lakukan sehingga ini terjadi? Hilang hafalan, susah memahami agama. Hanya gara-gara makanan yang tidak diketahui asalnya. Kan bisa jadi makanan itu asalnya halal, tapi bisa juga asalnya haram. Nah, ketidaktahuan kita tentang apa yang kita makan, itu bisa menjadi musibah, menjadi penyebab Allah memberikan peringatan. Nah, Imam Syafi'i muhasabah sehingga beliau sadar telah melakukan sesuatu yang membuat Allah menimpakan sesuatu yang tidak dia sukai. Begitulah orang yang beruntung, begitulah ulama yang tidak bisa ditipu oleh syaitan. Adapun orang yang merasa dia telah berjasa kepada Islam dengan amalan-amalan yang dia lakukan, kemudian dia dizalimi oleh orang lain. Nah, dia senantiasa menilai atau menganggap kezaliman orang tersebut adalah ujian dari Allah untuknya, sebagaimana Allah menguji para nabi. Beda, para nabi itu tidak berdosa, mereka itu maksum dari kesalahan, sedangkan kita orang yang berbuat kesalahan. Kita bukan nabi, kita bukan malaikat. Nah, tapi dia menyangka dia seperti para nabi yang tidak berbuat kesalahan, padahal nyata-nyata Allah memberikan itu kepadanya, dizalimi oleh orang lain sebagai peringatan karena dia di dalam kehidupan telah zalim pula kepada orang lain. Tapi syaitan menipunya dengan cara seperti itu. Saya tidak pernah berbuat salah. Kalau tidak pernah berbuat salah, kenapa Allah timpakan sesuatu yang tidak kita sukai? Berarti ini ujian untuk naik level keimanan sebagaimana para nabi mengalaminya.
Padahal dia dizalimi oleh orang, peringatan karena dia juga zalim kepada orang. Allah ingin memberikan peringatan, berhentilah berbuat zalim, karena kalau kamu tidak suka dizalimi, berhenti pula lah menzalimi orang lain. Karena orang beriman itu bersaudara, namun dia tidak memahami seperti itu, akhirnya kezalimannya berlaku terus menerus, dan dia tidak pernah meminta maaf kepada orang-orang yang dia zalimi. Karena setiap musibah yang datang menimpanya, dia anggap naik level keimanan, tidak pernah dia anggap sebagai peringatan karena dia telah melakukan kesalahan. Begitu cara setan untuk menipu manusia yang disebut dengan ustaz, buya, kiai dan lain sebagainya. Tapi bagi orang yang seperti Imam Asy-Syafi'i, yang kita tahu bagaimana tingkat keilmuan beliau, bagaimana kedudukan beliau di dalam Islam, beliau ketika ada saja masalah yang tidak pernah beliau terima, beliau introspeksi diri, beliau lihat kepada dirinya, beliau tidak bertanya, kenapa engkau lakukan ini ya Allah, bukankah aku sudah taat? Tidak begitu. Beliau bertanya, apa kesalahan sehingga Allah timpakan hal ini? Karena beliau paham Allah tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Nah, makanya dia bertanya kepada gurunya seperti itu. Itu baru makanan yang tidak jelas. Ini jelas diharamkan, caranya diharamkan. Tapi masih saja dia makan, masih saja dia tumpuk-tumpuk. Lalu dia pesta pora dengan hasil yang haram tersebut. Kemudian datang peringatan, ya sudah, lamada, nak mempan lagi, karena isi perutnya semuanya sudah yang haram, tidak akan masuk cahaya agama ke dalam badannya, karena dagingnya tumbuh dari sesuatu yang diharamkan, sumbernya haram, pakaiannya haram, minumannya haram, semua yang dia pakai, yang dia nikmati dalam kehidupan bersumber dari yang haram. Itu membuat cahaya Allah susah untuk masuk ke dalam dirinya. Makanya setiap kali ada yang melarang, ada saja jawabannya. Tidak boleh makan riba, itu sama saja. Riba dengan jual beli sama saja. Tidak ada yang syar'i 100%, sekarang tak ada. Sama saja itu karena sudah terlampau banyak makan yang haram, akhirnya yang disampaikan yang benar pun dia katakan haram juga. Nah, ketika mendengar hal seperti ini, dia tidak akan suka. Setan akan terus mendorong dirinya. Kamu tidak salah. Memang seperti itu zaman sekarang. Mana ada yang halal 100% itu, tidak ada. Sekarang zamannya memang seperti itu. Kalau tidak seperti itu, kamu tidak akan maju-maju. Perusahaan kamu tidak akan dapat untung dan lain sebagainya. Nah, orang beriman dapat musibah tidak bisa dipakai oleh syaitan untuk menjauhkan dia dari Allah. Justru kadang-kadang cenderung musibah itu membuat dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya kita supaya berbaik sangka kepada Allah? Ya, pahami kita ini tidak tahu, Allah Maha tahu. Kita senang sekarang dapat uang ratusan juta. Sekarang kita sangat senang dapat hadiah itu. Dinilai dalam hukum agama, hukumnya boleh, tidaklah haram. Jadi kan pantas dia untuk bergembira. Tapi 1 jam setelah itu dia dimaling, atau dia dicopet, dirampok oleh orang, atau dia di tengah jalan dibegal, sehingga bukan hartanya saja yang hilang, tetapi anggota tubuhnya juga ada yang hilang. Tadi dia gembira, sekarang dia menangis. Setelah kejadian berpikir-pikir, seandainya saya tidak dapat uang sebanyak itu, tentu anggota tubuh saya juga tidak akan hilang. Allah Maha mengetahui, namun kita tidak tahu. Marah dia karena tidak bisa naik pesawat, padahal sudah urus surat ini dan itu, bayar ini dan itu. Pesawat pergi, kita ditinggal, kesalnya luar biasa. Kalau pesawat nanti, ya besok pagi baru ada. Yang sekarang tidak ada, akhirnya bisnis pun jadi berantakan. Keinginan dan tujuan kita pun tidak tercapai. Kesalnya tidak bisa tergambarkan. Mungkin semua kita sudah mengalami kekesalan yang seperti itu. Beberapa saat setelah itu dapat berita kalau pesawat yang meninggalkannya itu pun jatuh di tengah laut, hancur menabrak gunung. Akhirnya kekesalan yang pada puncaknya berubah menjadi rasa syukur yang luar biasa. Itu sudah terjadi dan berkali-kali, tapi tak pernah jadi pelajaran. Katanya alam terkembang jadi guru, enggak. Yang jadi guru itu yang sesuai seleronya saja. Yang tidak sesuai seleronya, tidak dijadikan guru. Orang sekarang kalau belum terjadi kepada dirinya, ya tidak usah dipakai. Di sekelilingnya sudah terjadi hal itu dan banyak berulang-ulang. Tapi karena dirinya belum mengalami, dia tak pakai pelajaran tersebut. Nah, apa yang mau kita katakan? Yang tadinya kesal, marah luar biasa, sekarang apa lagi? Apakah itu bukan bukti kalau kita memang tak tahu? Tapi banyak yang sok tahu, berlagak lebih tahu pula dari Allah apa yang lebih baik bagi seorang hamba.
Senangnya kita bukan main, karena kita berhasil mengusir saudara kita dari kedainya yang strategis dengan berbagai macam caralah, mengimpi kontraknya dan lain sebagainya. Akhirnya kita dapat kedai tersebut. Gembira hatinya, 2 hari setelah itu terbakar. Yang tadi sedih meninggalkan kedainya yang luar biasa mendatangkan keuntungan. Yang tadi merasa seolah-olah mulai saat ini kita harus berhemat ini. Kenapa? Tidak akan ada lagi keuntungan yang sebesar sebelumnya, karena kita sudah makin terpencil. Nah, ketika terbakar yang itu, untung saya sudah pindah. Tapi dia tidak pernah mengambil pelajaran. Allah itu maha mengetahui, tapi dia tidak tahu. Nah, ketika lamarannya ditolak, sudah 10 wanita dia coba, tapi ada kalanya dia yang tidak suka, ada kalanya wanita itu yang tidak suka, ada kalanya saling suka tapi orang tuanya yang tidak suka. Kami orang tua tidak suka bermenantu yang masih jadi mahasiswa, apalagi di Timur Tengah, jauh di luar negeri. Nah, akhirnya dia dapat seseorang yang kalau dia terima pinangan atau dia jadi dengan perempuan-perempuan sebelumnya, dia tidak akan dapat wanita yang sempurna seperti sekarang, yang hafal Al-Quran, punya pesantren pula orang tuanya, kaya raya pula, hartanya banyak dan berpengaruh di tengah masyarakat. Untung yang kemarin-kemarin tidak jadi. Kalau jadi itu tentu tidak yang mantap kepada pihak dia awak. Tidak pernah dia berpikir begitu. Yang selalu dalam pikirannya, kita lebih tahu dari Allah apa yang lebih baik bagi manusia, kita lebih tahu tentang apa yang lebih baik untuk kita. Omong kosong, kita tidak tahu. Allah yang maha mengetahui. Kalau itu tertanam dalam diri, tidak akan pernah dia berburuk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau pikirannya tidak sampai ke sana, itulah yang terjadi. Tidak bisa dia mengambil pelajaran, tidak dapat manfaat dari musibah yang menimpa. 2 kali kena, dosa dapat, kerugian di dunia pun dia dapatkan. 3 kali malahan, di akhirat pun dapat kerugian. Yang terakhir, karena dia berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia tidak berani melanggar aturan agama karena musibah yang menimpa. Karena ekonomi yang semakin sulit, semua harga bahan pokok naik, kemudian berbagai macam kezaliman yang terjadi, membuat orang-orang yang berilmu pun harus tiarap, tidak berani bicara. Nah, ketika semua itu terjadi, dia tidak bicara, mati selawat lai anda. Kalau seperti ini hidup, ancak mati selai anda, itu yang keluar dari mulutnya. Dia tetap optimis, dia tidak berputus asa dari rahmat Allah, karena itu sifat orang kafir. Dia tetap berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia buktikan baik sangkanya itu dengan tidak melanggar apa yang Allah larang. Penyakit yang dia terima selama bertahun-tahun tidak membuat dia berobat dengan apa yang Allah haramkan. Kerugian yang dia derita bertahun-tahun berkali-kali tidak membuat dia membuat akad yang diharamkan. Dia bersabar, karena itu dia berbaik sangka kepada Allah. Ada rencana Allah yang paling baik untuk saya, sehingga apa yang saya terima harus dijalani sebagaimana yang telah diperintahkan oleh agama. Nah, kalau dia menerima di awal kejadian, tidak terjadi perubahan drastis dalam sikapnya, dia tidak mudah berkeluh kesah. Berkeluh kesahnya lihat-lihat orang pula, orang yang bertakwa takut kepada Allah. Kemudian dia berbaik sangka kepada Allah karena dia tidak tahu dan Allah yang maha tahu. Tidak bisa lihat, kita bisa melihat pengalaman-pengalaman yang terjadi. Kita bisa melihat kasus-kasus yang terjadi di sekeliling kita yang membuktikan kalau kita tidak tahu dan Allah maha mengetahui. Kemudian akibat dari dia berbaik sangka kepada Allah, dia tidak akan melakukan pelanggaran gara-gara musibah yang menimpa. Dia tidak akan main dukun-dukun, main jampi-jampi kalau dia dapat musibah. Dia tidak akan beralih kepada yang Allah laknat, yang Allah murkai ketika dia mendapatkan penyakit. Dia tidak akan protes, kenapa diambil suami saya, kenapa diambil anak istri saya, padahal saya sudah beribadah dan lain sebagainya. Karena Allah melakukan itu bukan karena kezaliman, karena Allah mustahil zalim kepada hambanya. Maka tidak mungkin kita bisa bersabar kalau tidak mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita di dalam kehidupan dunia dan memberikan manfaat juga untuk kehidupan akhirat nantinya. Beda kita dengan orang yang tidak beriman, kita melakukan kesabaran dengan tanda-tanda tadi untuk mendapatkan keuntungan yang besar dalam kehidupan yang sebenarnya. Di dunia mungkin harta kita hilang binasa, tetapi gara-gara itu kita mendapatkan yang luar biasa dalam kehidupan yang hakiki, dalam kehidupan yang sebenarnya. Bagi orang yang tidak beriman, hilang di dunia berarti itu dah kerugian yang sebenarnya.
mereka tidak yakin dengan adanya kehidupan yang hakiki, kehidupan di akhirat, sehingga mereka mudah untuk putus asa, akhirnya bunuh diri. Dan itu sesuatu yang menjadi bukti orang beriman tidak sama dengan orang yang tidak beriman. Itu bukti apa yang Allah turunkan untuk kebaikan manusia, sehingga dia teguh dalam menghadapi berbagai macam ujian, berbagai macam kesulitan. Rasa takut yang ada dalam hatinya membuat dia lebih dekat dengan Allah yang Maha Kuat, yang bisa mencabut rasa takut tersebut dari hati manusia. Dan itu sudah terbukti, tidak ada selain Allah yang bisa menghilangkan kecemasan dan ketakutan tersebut. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berakal, yang bisa melihat bahwasannya apa yang Allah turunkan semuanya itu adalah kebaikan. Kullu iradatillahi khairun, semua kehendak Allah adalah kebaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وكل عبادتنا وتمن تقصيرنا يا الله يا مجيب السائلين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين وذل الشرك والمشركين. اللهم من أرادنا وإسلامنا بخير فعزه ومن أرادنا وإسلامنا بالشر فأذله. اللهم لا تجعل لنا في هذا اليوم المبارك ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ميتا إلا رحمته ولا ميتا إلا رحمته ولا شابا من شباب المسلمين إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك الرضا إلا قضيته ولا شابا من شباب المسلمين إلا هديته. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.